Saking lakunya, kalau teman-teman cari Toyota Rush di bulan Desember kemarin, itu sudah langka alias sudah habis stoknya. Mau nggak mau harus beli yang 2026. Nah, kira-kira dengan selisih harga yang ada, apakah ada perubahan atau masih sama untuk spek dan fitur-fitur untuk Toyota Rush Nick 2026? Kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Toyota Rush GR Sport 2026 ya, karena memang ngomongin Toyota Rush ini benar-benar mobil SUV terlaris di Indonesia. Jadi selalu menjadi nomor satu untuk kelas-kelas SUV ataupun low SUV. Sehingga pada saat di bulan Desember kemarin, teman-teman kalau mungkin yang sudah cari-cari Toyota Rush pengen Nick 2025 supaya dapat diskon lebih besar, itu banyak yang sudah habis di mana-mana karena saking lakunya mobil ini. Nah, kira-kira apa yang menarik dari mobil ini dan apakah untuk Nick 2026-nya ini ada perbedaan dibandingkan tahun 2025-nya? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Toyota, kebetulan kita berada di Tunas Toyota Cinere, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Sinta, Tunas Toyota Cinere. Bagi Bapak Ibu yang mau membeli mobil Toyota, silakan hubungi Sinta di nomor 0859 5954 7701. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Tunas Toyota Cinere yang beralamat di Jalan Cinere Raya nomor 19 Cinere Depok. Patokannya sekitar 100 meter dari Informa Living Plaza Cinere. Selain melayani pembelian mobil baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin servis mobil Toyota kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami. Atau bisa hubungi Sinta terlebih dahulu, nanti Sinta bantu untuk jadwalkan booking servisnya. Sehingga pada saat datang ke bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota baru, Sinta udah siapin banyak promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota, baik secara cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga masih punya stok-stok Nick 2025. Yang mana jika Bapak Ibu berminat, kita bisa tambahkan lagi diskon dan promo-promo lainnya. Tapi stoknya terbatas, jadi harus cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Sinta ada Toyota Rush, DP-nya mulai 30 jutaan saja. Toyota Calya DP-nya mulai 20 jutaan. Agya DP-nya mulai 20 jutaan juga. Avanza, Race, Veloz DP-nya 20 jutaan. Innova Reborn dan Zenik DP-nya mulai 60 jutaan. Yaris Cross DP-nya mulai 50 jutaan. Veloz Hybrid DP-nya mulai 60 jutaan. Dan kita punya mobil komersil Hilux Rangga, DP-nya mulai 30 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai 3 jutaan saja, Bapak Ibu dapat memiliki Toyota terbarunya dari kami. Lalu yang keempat, kita juga punya promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga promo menarik lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun. Selain itu, khusus untuk pembelian mobil Innova Zenik Hybrid, Yaris Cross Hybrid, dan Alphard Hybrid, selain mendapatkan bunga 0%, Bapak Ibu juga akan mendapatkan gratis asuransi ORIS sampai dengan 2 tahun. Lalu yang kelima, kita juga punya promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup membayarkan DP 50% di awal, sisanya bisa dibayarkan tahun depan. Setelah Bapak Ibu menikmati mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga punya promo tukar tambah.
Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota terbaru, bisa langsung menghubungi Sinta saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part. Sampai dengan 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Toyota barunya karena sudah kami gratiskan. Lalu yang kedelapan, kita juga punya layanan darurat 24 jam yang akan melayani Bapak Ibu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Toyota melalui Sinta, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang lagi cari mobil Toyota, jangan lupa hubungi Sinta ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Sinta. Ingat Toyota, ingat Sinta. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Sinta dari Tunas Toyota Cinere. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota nanti bisa konsultasi ke Kak Sinta. Nomornya ada di deskripsi. Di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk Toyota Rush, Toyota lain, dan para kompetitor dari Toyota Rush juga ya. Oke, kita langsung bongkar nih. Untuk Toyota Rush GR Sport AT 2026, apakah ada perbedaan dari 2025-nya? Kita langsung bongkar. Di sini kita lihat ya, dari eksterior depannya ini tampak sekali memang secara desain dia belum ada perubahan. Seperti model desain grillnya ini juga masih sama ya dengan facelift terakhirnya, yaitu modelnya masih kayak garis-garis horizontal dan sedikit ada gelombang-gelombang yang di finishing warna hitam glossy. Di bagian tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome. Untuk housing fog lampnya ini juga dia ada karakter kayak honeycomb gitu ya, yang seolah-olah hampir menyambung sampai di bagian tengahnya. Untuk lampu-lampunya juga tidak ada perubahan, di mana sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu senjanya, tapi tidak ada lampu di RL-nya. Lampu utamanya jauh dekatnya juga sudah LED, tapi untuk lampu sennya dia masih halogen juga ya, jadi memang belum ada perubahan. Dan di bawah tadi untuk lampu fog lampnya pun masih halogen warna kuning. Dan untuk underguard atau bumper bawahnya, untuk yang tipe GR Sport ini ada tambahan body kit yang di finishing warna abu-abu glossy dengan kisi-kisi ruang terbuka juga di bagian tengahnya yang di finishing warna hitam doff. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat di sini tampilan dari eksterior depannya pun memang belum ada perubahan dibandingkan NIK 2025-nya. Untuk NIK 2026-nya ini masih sama. Untuk mesinnya ini juga belum ada perubahan, di mana ngomongin Toyota Rush ini dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i yang memiliki tenaga di 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 13,9 kgm pada 4200 rpm. Dan ngomongin Toyota Rush tipe apapun ini juga dia menarik karena dia masih mempertahankan penggerak roda belakang ya, yang ini tentunya yang membuat mobil ini sangat laku, sangat diminati karena penggerak roda belakang ini lebih siap dibawa ke segala medan ya, termasuk melewati tanjakan-tanjakan. Dia juga lebih kuat dibandingkan mobil-mobil berpenggerak roda depan. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam juga. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini juga belum tampak kelihatan ada perubahan, yaitu dibekali dengan velg R17 two-tone polish yang kelihatan stylish juga dengan profil ban di 215/60. Sudah rem cakram di depan, tentunya sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga. Lalu di atas rodanya ini ada over fender di finishing warna hitam glossy. Seolah-olah dia tarikannya menyambung dari depan. Lalu menyambung juga ke side body moldingnya yang di bawah pintu-pintunya ini juga warna hitam glossy berpadu warna abu-abu. Dan side skirtnya ini di finishing warna hitam doff. Untuk spionnya, housing atau covernya di finishing warna black glossy juga. Untuk facelift terakhir, ada lampu sein, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis dan sudah auto folding. Ada list warna chrome juga di bawah kacanya, masih sama juga, jadi menambah kesan yang elegan. Di atasnya mendapatkan talang air untuk kaca samping, depan, belakang. Dan di bagian atasnya ada roof rail juga ya, ini di finishing warna hitam doff. Handle pintunya sudah smart entry ya, jadi kuncinya sudah keyless. Dan untuk roda belakangnya juga tidak ada perubahan ya, jadi memang masih sama dengan 2025-nya dengan pengereman yang masih tromol, berbeda dengan depannya. Dan ngomongin Toyota Rush ini, dia memiliki ground clearance
sekitar 220 mm yang membuat mobil ini digemari karena cukup tinggi sehingga siap untuk dipakai di segala medan ya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan eksterior sampingnya pun memang belum ada perubahan juga kalau dibandingkan dengan NIQ 2025-nya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas juga dilengkapi dengan antena model strip view atau shark fin antena warna body, dilengkapi juga dengan roof spoiler yang menambah kesan sporty juga di bagian atas, lengkap dengan high mount stop lamp yang sudah LED di bagian tengah, dan menariknya kacanya sudah anti embun juga ya, sama kayak yang sebelumnya. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta ada ornamen garnish list yang cukup lebar di finishing warna hitam glossy di bagian tengahnya ini yang kelihatan sporty. Kemudian di sini dia ada kamera juga, namun masih kamera belakang aja ya. Di bagian bumper bawahnya juga dia ada 2 parkir sensor. Dan untuk lampu belakangnya, ini untuk lampu malam dan lampu remnya sudah LED, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk lampu sen dan mundurnya, dia juga masih halogen, belum ada perubahan. Dan untuk bumper bawahnya, ini di finishing warna hitam doff secara dominan, lalu mendapatkan tambahan body kit yang di finishing warna abu-abu glossy. Di kanan kirinya juga dilengkapi dengan 2 lampu reflektor. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior belakangnya pun sebenarnya masih sama alias belum ada perubahan untuk di NIQ 2026-nya ini. Untuk kuncinya juga masih sama, belum ada perubahan, sudah keyless atau smart key untuk yang tipe GR Sport ya, bahkan sudah smart entry juga. Ada tombol lock dan unlock aja, tidak ada untuk menghidupkan mesin ataupun untuk membuka bagasi elektrik gitu ya, masih standar. Jadi kalau keyless kayak gini teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci, cukup di kantong atau di tas. Kalau misalkan mengunci tinggal tekan tombol yang ada di handle pintu aja, nanti sudah terkunci ya, dan spionnya akan terlipat otomatis saat kita kunci karena sudah auto folding. Dan saat kita buka kunci-kuncinya, sayangnya memang dia nggak langsung membuka otomatis gitu ya, hanya nyala lampu sen aja. Tapi nanti ketika teman-teman hidupkan mesin, dia akan membuka otomatis ya, karena sudah auto folding tadi. Oke, sekarang kita bongkar interior dalamnya, apakah ada perubahan. Untuk roda depannya ini juga tampak belum ada perubahan, didominasi warna hitam dengan bahan hampir full hard plastik semuanya ya, kecuali di bagian armrestnya. Ini dia ada lapisan soft touch finishing warna hitam seperti ini termasuk jahitan-jahitannya. Untuk handle pintunya di finishing warna chrome, ada tombol-tombol untuk pengaturan power window-nya ya, auto up down-nya di bagian driver aja, dan ada pengaturan untuk spion termasuk untuk melipat juga. Dan untuk speakernya juga standar. Di bawah ini ya, untuk pintu kanan kiri ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini ngomongin Toyota Rush yang facelift ya, dari 2025 ini memang masih sama juga, dimana sekarang ini hampir full warna hitam semuanya. Untuk kisi-kisi AC-nya dia ada lingkaran list warna chrome-nya. Di bawah ini ada tombol untuk menghidupkan mesinnya, kemudian ada tombol traction control atau VSC dan tombol idling stop juga. Dan di bawahnya di sini juga dia ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Untuk bahan joknya juga belum ada perubahan, jadi masih full bahan fabric ya. Ini warna hitam dengan motif kotak-kotak di bagian tengahnya. Dan menariknya kalau ngomongin Toyota Rush ini sudah ada airbag juga di bagian jok ya. Jadi sudah ada 6 airbag, dan untuk pengaturan-pengaturannya masih manual semuanya, baik untuk pengaturan sandarannya, pengaturan untuk ketinggian joknya juga masih model pompa ya atau manual, dan untuk maju mundurnya pun dia juga masih manual. Untuk setirnya juga desainnya masih sama ya, modelnya 3 spoke, dan menariknya yang tipe GR Sport ini sudah dilapis kulit dengan jahitan-jahitan warna hitam juga yang sekarang. Di kanan kirinya dia ada aksen-aksen warna silver ya, di bawahnya juga lengkap dengan logo GR. Dan di bagian tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome, dan ada airbag juga untuk di bagian pengemudi. Di bagian kanan hanya ada tombol 1 untuk ngangkat telepon. Di kirinya ada tombol-tombol untuk audio steering switch-nya atau untuk pengaturan head unit audionya, tanpa tombol cruise control ataupun yang lainnya ya, karena memang belum dilengkapi dengan cruise control untuk Toyota Rush sampai di 2026 ini. Dan untuk setirnya ini juga dia masih sama ya. Jadi pengaturannya hanya naik turun aja, belum bisa maju mundur. Jadi baru tilt dan belum teleskopik juga. Lalu di belakang setir sebelah kanannya standar ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya. Ini sudah ada pilihan auto juga. Jadi pada saat teman-teman hidupkan autonya, ketika masuk ke tempat yang gelap gitu ya, nanti lampu utamanya akan nyala otomatis tanpa kita nyalain gitu. Jadi pas siang hari masuk ke lorong parkiran dia akan hidup otomatis. Sedangkan
Di sini juga masih ada saklar fog lampnya juga ya, karena tadi sudah dilengkapi dengan 2 fog lamp juga. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk makan wiper depan dan belakangnya, yang tentunya ini masih standar juga. Untuk hidupkan mesin karena sudah kilas, jadi teman-teman cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di bagian kanan setir ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya ini dia masih belum ada perubahan juga dari 2017-nya, jadi masih versi analog seperti ini, belum ada perubahan. Jadi untuk kilometer, kemudian RPM juga masih model jarum, bahkan MID-nya juga masih standar gitu ya, jadi belum TFT ataupun digital. Jadi ini salah satu kekurangan dari RAS yang belum di-upgrade juga untuk speedometernya. Kebanyakan mobil sekarang sudah pakai yang digital kayak di Toyota Race, bahkan ya di Veloz itu juga sudah digital. Di tengah untuk head unit audionya ini sekarang lebih besar ya sejak 2025 improvement ini. Jadi dia kayak yang ada di Innova Zenix ya, yang model lama yang tipe V ya. Jadi fitur-fiturnya cukup lengkap seperti Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth gitu ya. Kemudian ada media lagi, ada koneksi ke telepon. Kemudian di sini juga ada Miracast lagi, Auto Link. Jadi teman-teman mau pakai handphone merek apapun seharusnya bisa gitu ya, selama itu sudah Android, sudah Apple, harusnya bisa untuk mirroring kan langsung ke head unit audionya. Dan kalau teman-teman rubah ke R atau mundur gitu ya, dia juga ada kamera belakangnya, walaupun memang kalau dibandingkan dengan saudaranya si Terios tipe terlengkapnya dia sudah ada kamera 360, ini masih kamera belakang aja gitu ya, tapi paling tidak standar untuk membantu saat kita lagi mundur gitu ya. Selain itu di sini ada menu apps. Ini kalau dibuka juga ada M Toyota, No TV, kemudian voice comment, bahkan teman-teman bisa ngecek saldo e-money dan flash juga dari head unit audionya sini. Jadi memang lebih lengkap sekarang gitu ya untuk fitur-fiturnya, hanya aja memang tidak ada kamera 360-nya aja. Lalu di bagian kanan kiri di sekitarnya ini juga di finishing warna black glossy lengkap dengan list warna chrome. Kemudian ada kisi-kisi AC utamanya di bagian atasnya dan juga ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Lalu kita lihat di bagian kiri juga ada airbag ya untuk penumpang depan. Jadi airbagnya total ada 6 sebenarnya, nanti kita akan tunjukkan. Lalu di pojokan juga ada Twitter, kisi-kisi AC-nya juga ada lingkaran warna chrome-nya. Lalu ada lapisan soft touch ya, walaupun sedikit di tengah ini aja. Ini sekarang jadi warna hitam full gitu ya. Kalau yang sebelumnya warna putih sejak facelift di 2025, dia jadi hitam termasuk jahitan-jahitannya. Dan kalau kita buka lacinya, ini masih sama ya, standar cukup gede. Tapi di dalamnya ini yang baru ya. Jadi teman-teman sekarang akan mendapatkan pompa portable kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman lagi kebanan di jalan yang mungkin masih jauh dari perkampungan atau bengkel, nah teman-teman bisa pakai ini untuk cadangan untuk memompa darurat gitu ya. Ini pemakainya juga simple gitu ya dengan pompa portable ini. Dan teman-teman juga bisa tahu juga tekanan ban teman-teman setiap harinya gitu. Ini lumayan ya karena dikasih gratis nih ya. Kita tutup. Lalu di bawah audionya di sini juga ada indikator untuk pemakaian seatbelt penumpang-penumpang belakangnya. Kemudian pengaturan AC-nya juga nggak ketinggalan karena sudah digital juga ya. Di bagian kanan untuk pengaturan temperatur, di kiri untuk pengaturan kipasnya. Bahkan sudah ada pilihan auto juga, jadi sudah auto climate lengkap dengan tombol untuk menghidupkan rear defoggernya supaya kaca belakangnya tidak berembun. Sedikit kekurangan memang arah semburannya aja ya, paling dia hanya mengarah badan, jadi nggak bisa diatur ke kaki juga gitu ya. Kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet ya, tapi tidak ada colokan USB, dan di bawahnya juga hanya tempat penyimpan aja, belum dilengkapi dengan wireless charger. Jadi memang agak sedikit ketinggalan dari beberapa kompetitor yang sekarang kebanyakan sudah ada wireless charger. Untuk tuas transmisinya modelnya juga masih standar ya, dia di lapis kulit, di atasnya, di bawahnya ada lingkaran warna chrome. Dan ngomongin transmisinya ini juga masih AT konvensional. Ini mungkin salah satu yang menjadi keunggulan dari si Toyota Rush juga gitu ya. Kalau yang lainnya sekarang sudah pakai CVT, yang kalau isu-isunya itu biayanya mahal ya. Kalau misalkan lagi diperbaiki dengan AT ini tentunya akan menjadi favorit di Indonesia juga ini ya. Jadi bisa jadi kelebihan tapi kekurangan juga ya, karena kalau CVT dia tentunya perpindahan giginya lebih halus. Tapi kayaknya orang Indonesia masih suka yang AT konvensional. Di sini ada pilihan parkir, mundur, netral, drive masih bisa diganti-ganti juga ya, dari 3, 2, L gitu ya, walaupun belum Tiptronic, tapi tentunya ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa dirubah sampai ke gigi low atau gigi 1 saat teman-teman mungkin di tanjakan atau di turunan. Dan kita lihat di sekitarnya juga di finishing warna silver gitu ya, supaya kelihatan sedikit lebih elegan gitu ya. Lalu untuk rem tangannya dia masih model tarik ya. Ini menjadi kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya belum modern, tapi
kalau dipakai untuk di saat ditanjakan tentunya akan lebih berfungsi ya. Kita bisa ngerem setengah segala macam gitu. Jadi bisa kita atur secara manual gitu ya. Kemudian di sini ada laci-laci penyimpanan termasuk satu cup holder. Konsol boxnya juga menariknya sudah dilapis kulit. Jadi kalau dijadiin armrest jadi tentunya nggak keras gitu ya. Dan kalau dibuka boxnya memang nggak terlalu besar tapi tetap lumayan untuk penyimpanan. Cuman kekurangannya dia nggak ada wireless charging ataupun colokan-colokan di dalam. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini memang belum banyak perubahan juga dari all new Rush 2017 ya, kecuali di head unit yang membesar dan warna-warna putihnya menjadi warna hitam, jadi lebih gelap termasuk di pilar-pilarnya juga. Di bagian atas spion dalamnya juga masih standar, belum ada perubahan. Kemudian di atas ini ada tempat untuk nyimpan kacamata nih ya. Jadi teman-teman yang pakai kacamata kayak kacamata Adipras ini tentunya akan simple. Teman-teman kalau naruh kacamata nggak sembarangan gitu ya, punya tempatnya sendiri. Lalu di atas ini juga dia ada lampu 2 ya. Ini masih warna kuning juga, tapi dia sudah ada indikator untuk ke pintunya juga. Jadi pada saat ada pintu-pintu yang kurang rapat atau terbuka, dia akan hidup otomatis kalau disetting di door ini. Kemudian di kanan kirinya untuk sun visornya ini menarik ya. Ngomongin Rush ini, dia sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri, bahkan dilengkapi dengan 2 lampu tambahan lagi ya di dalam kanan kiri kacanya ini. Jadi tentunya kalau malam hari mau dandan, nah teman-teman masih bisa ngaca, plus juga tentunya terang juga gitu ya. Dan di kirinya dia juga masih ada pegangan tangan retract ya untuk penumpang depannya, walaupun di drivernya tidak ada. Lalu untuk di bagian jok depan kanan kiri sudah dilengkapi juga dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian dengan teknologi Pro Tensioner dan force limiter juga, jadi sudah cukup standar. Lalu untuk headrestnya ini sayangnya memang joknya belum berlapis kulit ya, jadi headrestnya juga masih bahan fabric, tapi bedanya dengan tipe G gitu ya, dia ada logo GR ya untuk membedakan dari tipe-tipe yang lainnya. Dan ini sudah adjustable juga, jadi bisa dibongkar pasang. Dan menarik dari Toyota Rush itu, walaupun joknya masih bahan fabric, tapi dia standar keamanannya lumayan ya, karena sudah ada airbag di bagian jok depannya ini, baik untuk driver dan penumpang depannya, termasuk di pilar-pilar atas juga ini ya. Jadi airbagnya itu sudah ada 6 airbag, jadi kalau amit-amit terjadi benturan dari samping juga, tentunya akan lebih aman juga gitu ya. Tentunya akan bisa melindungi juga untuk meredam atau mengurangi resiko cedera pada penumpang-penumpangnya juga. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Untuk door rim di baris keduanya juga masih sama dengan yang sebelumnya, hampir didominasi warna hitam semuanya. Bagian armrestnya ini ada lapisan soft touch sedikit. Ini di finishing warna hitam juga. Untuk handle pintunya ada lapisan warna chrome kayak depannya juga. Ada tombol power window standar, ada cup holder di atas. Di bawah juga masih ada cup holder lagi dan door pocket yang cukup gede juga. Dan ada speaker utamanya lagi ya untuk pintu baris kedua kanan dan kiri. Kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita berada di interior baris kedua dari Toyota Rush CR Sport ya. Secara ruang cabin kalau di baris kedua ini menurut kita masih oke ya. Jadi joknya cukup tinggi, kemudian juga di bagian lutut masih jaraknya jauh gitu ya. Dan kalaupun dimajuin, misalkan dibagi sama baris ketiganya gitu ya, sekitar 5 sentian, ini juga masih ada jarak gitu yang cukup nyaman juga. Apalagi kalau pengemudinya nanti maju ke depan ya, karena kita mundurin full saat ini. Kemudian di bagian headroomnya ini juga masih tinggi, dari tinggi 167-an. Ini dia masih 10 jari juga, lalu ada pegangan tangan retract kanan kiri. Ada blower AC 3 di bagian atas ini ya, lengkap dengan pengaturan di kanannya. Dan di sini juga ada lampu cabinnya, tentunya masih warna kuning, ngikutin kayak depannya juga. Untuk si seatnya cukup menarik karena semuanya sudah 3 titik penguncian, termasuk kalau ada penumpang di tengahnya, dia juga ada seat belt 3 titik dari atas sini juga gitu ya. Kemudian di bagian atas ini juga ada headrest yang semuanya sudah adjustable, ada 3 juga. Jadi kalau ada penumpang di tengahnya, ini tentunya juga akan nyaman gitu ya, karena ada sandaran kepala juga dan tentunya lebih aman juga. Dan sedikit kekurangan memang tidak ada armrest ya di bagian joknya ini. Jadi memang banyakkan mobil sekarang sudah ada armrest, ini tidak ada gitu ya. Dan di bawah ini juga dia ada Isofix. Jadi teman-teman kalau butuh mengikat kursi baby gitu ya, yang baru punya baby, tentunya akan lebih mudah. Lalu di bagian depan dia juga masih ada kantong-kantong ya, kanan kiri. Ini tentunya akan membuat kenyamanan juga ya kalau mau nyimpan-nyimpan barang-barang. Dan di bawahnya masih mendapatkan power outlet ya. Tentunya kalau teman-teman mau ngecas nggak perlu numpang depannya. Dan untuk karpetnya dia juga ada logo atau emblem GR-nya juga.
Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini juga masih sama, cukup simpel karena sekali jebretan teman-teman bisa lipat full kayak gini sehingga aksesnya akan lebih luas gitu ya. Cuman memang kalau masuk ke dalam ini sedikit agak tinggi ya karena ground clearance-nya tadi 22 sentian. Kita masuk ke dalam. Di baris ketiganya ini kalau memang jok baris keduanya kita mundurin full memang hampir nggak ada space gitu ya, apalagi kalau misalkan penumpang baris keduanya ini agak miring sandarannya, ini pasti akan nempel gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman ya harus dibagi dengan depannya, dimajuin sedikit supaya di sininya agak legaan. Dan sedikit kekurangan untuk sandarannya ini juga fix ya, seperti ini nggak bisa dimiringin lagi, jadi sudah maksimal. Tapi menariknya dilengkapi dengan dua headrest yang sudah adjustable juga, bisa diatur ketiganya. Kemudian seat beltnya juga ada dua dan ini dua-duanya sudah 3 titik juga. Ada tempat-tempat penyimpanan seperti cup holder, laci terbuka, bahkan dilengkapi dengan speaker juga di belakang ini. Dan menariknya juga mendapatkan power outlet ya. Jadi dari baris 1, 2, dan 3 semuanya ada power outlet untuk yang tipe GR. Dan di bagian atas juga dia masih mendapatkan pegangan tangan gitu ya untuk pegangan di baris ketiganya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual. Angkat hidrolik seperti ini. Bagasinya walaupun mobil 3 baris masih cukup lumayan sebenarnya ya. Untuk masuk 2 koper cabin ini juga masih bisa, bahkan bisa ditambah tas kecil lagi. Dan kalau teman-teman misalkan perlu yang bagasi luas, ini pelipatan jok baris ketiganya juga belum ada perubahan ya. Bisa setengah kayak gini atau dibuat dua-duanya kalau misalkan mau dipakai bagasi semuanya ya. Jadi dia memang agak sedikit ngurangin space karena pelipatannya nggak rata dengan lantai kayak Veloz ataupun Avanza. Kemudian di bawah karpetnya juga sayang tidak ada tempat-tempat penyimpanan ya, memang rata seperti ini aja. Juga masih ada lampu penerangan warna kuning. Tapi sedikit yang menarik dari Toyota Rush GR Sport ya, walaupun kebanyakan mobil sekarang jarang yang masih pakai ban cadangan, untuk Toyota Rush GR Sport 2026 ini dia masih mendapatkan ban cadangan juga ya di bawah kolong belakangnya ini. Jadi tentunya kalau teman-teman misalkan lagi urgent bocor di tengah jalan jauh dari bengkel, tentunya bisa ganti sementara gitu ya. Dan ini menariknya kalau nggak salah velgnya juga racing sama kayak 4 roda lainnya, tidak ada perbedaan. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota Rush GR Sport AT 2026 ya. Jadi memang secara spek dan fitur-fitur ini masih sama persis dengan facelift terakhir di 2025-nya. Jadi belum ada perubahan sama sekali. Walaupun mungkin ada kenaikan harga, itu hanyalah harga untuk menyesuaikan kenaikan biaya balik nama atau BBN-nya aja. Jadi memang secara fitur tidak ada perubahan. Jadi buat teman-teman yang memang suka dengan karakter mobil penggerak roda belakang, memiliki ground clearance tinggi gitu ya, memiliki bodi yang cukup gagah dengan harga sekitar 300 jutaan. Nah, memang mobil ini sangat tepat ya, karena dari tampangnya pun kelihatan ganteng, kelihatan gagah. Jadi nggak heran kalau mobil ini selalu menjadi SUV terlaris di Indonesia. Nah, apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini atau teman-teman mungkin punya pandangan penilaian lain? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Rush ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi, hubungin Kak Sinta, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri. Teman-teman bisa konsultasi barangkali apakah masih punya NIK 2025-nya supaya bisa mendapatkan mungkin potongan harga yang lebih, atau memang kalau 2006 apakah sudah ada diskonnya juga nih kalau teman-teman pengen hitungan kredit ataupun teman-teman lihat unit gitu ya. Pokoknya langsung hubungin sama Kak Sinta di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.